bukan dengan kekuatanku. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat bagi kita semua, dan semoga hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, nama Rasul Paulus mungkin tidak asing lagi bagi kita dari kisah hidup dan pertobatannya yang luar biasa. Sudah banyak pelayanan-pelayanan yang dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dari kota ke desa, bahkan ke pelosok-pelosok sekalipun. Dalam nas ini, Paulus sedang berada di Athena, di mana di Athena banyak terdapat orang-orang pintar, orang-orang religius, dan filsuf. Tetapi banyak orang di sana yang menyembah berhala, membuat patung untuk mereka sembah, dan juga menyembah dewa-dewa palsu. Bahkan di sana ada sebuah mezbah yang terdapat tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, kesanalah Paulus terpanggil untuk menuntun mereka kepada Allah yang benar dan yang hidup. Paulus mendekati mereka hingga ia masuk ke dalam kehidupan mereka. Dan Paulus juga menekankan bahwa Tuhan Allah itu bukan buatan tangan manusia dan tidak hanya berada dalam tempat-tempat yang mereka bangun. Tetapi Tuhan Allah itu ada di mana-mana, dan Dialah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, pekerjaan yang dilakukan Paulus ini berhasil. Ia berhasil untuk meyakinkan para pendengar, bahkan para hakim, hingga mereka dapat menerima Yesus Kristus. Dari kisah ini, yang pertama sekali yang bisa kita ambil adalah dengan melihat kehidupan orang-orang yang ada di Athena, yang dahulunya menyembah berhala. Jika kita lihat konteks kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita, masihkah ada yang menyembah berhala? Masihkah ada yang melakukan penyembahan-penyembahan berhala untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau suatu jabatan yang ingin dia duduki? Ingatlah, Allah sangat membenci hal tersebut. Bahkan pada hukum Taurat, Tuhan Allah mengatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kemudian hal kedua yang mau kita lihat dari nats ini adalah orang di Athena ada yang melakukan penyembahan di mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Sudahkah kita benar-benar mengenal siapa itu Allah di dalam hidup kita? Penyembahan itu adalah sebuah relasi yang disembah dan si penyembah harus saling mengenal. Saudara-saudari, marilah kita hidup dalam pengenalan yang benar terhadap Allah, dan mari kita hidup dengan mempercayai satu Allah saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan bumi dan segala isinya, yang berkuasa atas langit dan bumi,
yang ada di mana-mana dan tidak berdiam di dalam suatu tempat saja. Semoga kita dikuatkan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kembali menyapa kami. Tuhan, kuatkan kami untuk melakukannya dan berikan Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami untuk melakukannya. Berkati bangsa kami Tuhan, negara kami, dari para pemimpin juga Engkau yang memberkati. Tuhan, pulihkan keadaan di tengah-tengah bangsa ini, supaya semua kegiatan boleh berjalan dengan baik, dan umat-Mu juga ya Tuhan boleh melakukan penyembahan, boleh bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, hari ini kehidupan kami, aktivitas kami dan langkah kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan ampuni kami dari dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.